Oke, baik, selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya kali ini, yaitu menambahkan 3 elemen lagi ya. Jadi dari script kemarin ini hanya menambahkan alamat, nama, email, nomor HP dan alamat. Jadi kali ini saya akan update, maka bisa menjadi menambah status anggota, tanggal expired, dan jenis pendidikan. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit cara kerjanya. Jadi pertama kita akan memasukkan nama di pelanggan, emailnya, nomor HP, alamat, oke, dan status anggota saya pilih premium aja. Tanggal expirednya sebagai percontohan tanggal segini 13. Dan jenis pendidikannya saya pilih ini SMA. Oke. Lalu saya simpan data dan data tersebut tertampil di sini. Oke. Nah, dengan nama, email, dengan semuanya sama. Tapi di sini saya menambahkan 2 fitur yang kemarin sudah saya jelaskan, untuk fitur hapusnya atau destroy. Dan untuk kali ini saya akan menambah fitur edit. Nah, saya menambah fitur edit. Oke. Dan saya menambahkan fitur edit, yang mana edit ini bisa mengubah semuanya. Dan saya klik edit nih. Nah, jadi akan kembali ke ini form baru yang khusus untuk mengedit. Ini tuh tidak ditampilkan di apanya, di sininya, di dashboardnya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kan harusnya ini statistik nih. Tapi jika khusus untuk edit, maka statistik ini saya ubah jadi khusus untuk edit, karena dia khusus, formnya khusus untuk mengedit data aja gitu. Edit. Oke, sabar, agak loading ya. Dan langsung saya ubah, jadi contohnya saya bikin A aja. Oke, satu-satu. Terserah sih mau yang mana. Saya bikin Royal, saya bikin 2008 Oktober tanggal 12. Ini S2. Simpan perubahan. Jadi simpan perubahan ini langsung dikembalikan lagi ke data di sini. Data di sini, jadi simpan perubahan. Pom. Nah, kita dialihkan lagi ke pelanggan, tapi datanya udah masuk ke sini. Nah, nih, coba dengan nama A, nomor HP 11, alamat E, terus Royal, dan segala macamnya atributnya. Dan jika kita lihat di database HDSQL-nya, coba kita run. Oke, pelanggan. Nah, sini tuh sudah masuk ya, terubah sini. Sudah ada gitu. Nih. Jadi, nah, nih. Oke. Pertama-tama saya akan menunjukkan bagaimana alur-alurnya ya. Ini kita zoom. Oke, zoom aja nih biar agak kelihatan gitu. Oke, sebenarnya paling penting di sini sih. Oke. Nah, jadi dari script kemarin saya membuat beberapa perubahan. Yaitu pertama di ininya. Saya akan menjelaskan dulu di sini app, http, pelanggan controller. Nah, karena mengedit itu kita butuh yang namanya public function create apa namanya, edit. Nah, edit dan update. Nah, jadi begini alurnya. Kita ke data, ke pelanggan. Lalu kita submit data di pelanggan tersebut. Nih. Setelah itu dari pelanggan ini kita isi dari sini, kemudian di sini, lalu dikirim ke sini. Nih. Habis divalidasi di sini, diupdate, lalu dikirim ke database. Nah, gitu. Jadi yang dikirimkan itu ada nama, alamat,
nomor HP, status anggota, tanggal expired, dan jenis pendidikan. Itu yang dikirim. Itu cara kerja editnya. Ini di pelanggan controller. Oke, saya juga mengedit model. Nah, model itu untuk submit datanya. Jadi yang data yang disubmit itu ada nama, alamat, email, sama semua, sama juga. Karena ini yang kita butuhkan. Yang dari kemarin hanya sampai nomor HP, saya tambahkan 3 lagi. Oke. Jadi saya akan menjelaskan juga cara kerja formnya di resource, views, admin, pelanggan. Oke. Ini. Pertama, kita kan berada di laman pelanggan ini. Jadi kita di indeks dulu nih data. Oke. Ini laman utamanya nih, laman utamanya nih. Jadi di sini sudah terisi semuanya ya. Terisi semua tabel nih. Isiannya, database juga terisi di sini semuanya. Nah. Oke. Lalu kita terapkan fungsi edit nih. Oke. Loh, mana tadi? Oke, ini. Sorry, pencet. Kita terapkan fungsi edit. Oke. Edit. Nah. Oke. Kita menjelaskan di sini. Di sini pertama kita itu memasukkan semua, mulai dari nama, email, nomor HP, dan segala macam. Nah, di fungsi nih, di fungsi edit. Nah, karena kita sudah berada di fungsi edit ini. Nah, kita masukkan. Oke. Ini formnya nih. Ini formnya di nama, pertama. Oke. Baru email, nomor HP, alamat, status anggota, tanggal expired, jenis pendidikan. Nah, jadi saya menggunakan beberapa atribut email HTML seperti radio biar ini cos one aja, memilih salah satu aja, nggak bisa pilih banyak gitu, cos one. Jadi jenis pendidikannya juga saya pilih salah satu karena daripada teks gitu kan agak bosan juga. Oke. Jadi dari sini, ini kan untuk pengeditan, ini disuruh diisi, di fill gitu. Fill. Nah, di fill dengan pelanggan nama nih. Nih. Ya, all key ini artinya isian sebelumnya lah. Isian sebelumnya dipanggil lagi gitu. Oke, jadi gini. Form action. Oke. Pelanggan date, dari pelanggan ke pelanggan ID ya. Nah. Oke. Setelah semua ini diisi, nih lengkap nih. Oke. Simpan perubahan, tekan button simpan perubahan nih, yang ini. Nah, nih. Ditekan, disimpan perubahan nih. Oke. Hover mouse saya diperhatikan selalu. Lalu di form ini dikirim ke rute pelanggan update. Nah, rute pelanggan update yang ini. Oke, kita ke web.php, routes, web.php. Nah, lalu dikirimkan ke tadi yang edit, dikirim ke pelanggan update, pelanggan.update. Nah, web.php ini. Oke, yang namanya pelanggan.update. Ini dia, nih. Oke, saya bikin namanya itu pelanggan titik update. Nah, karena setiap rute itu harus dikasih nama biar lebih dapat lah itu. Kayak mana sih bilangnya? Ya, kalau misalnya nggak dikasih nama kan kurang rapi gitu. Lebih efisien juga sih. Nah, jadi kita menggunakan route put. Nah, put itu berfungsi untuk mengedit. Nah, setelah diedit, put dengan pelanggan, mengenali ID dalam kurung ID, action ke update. Nah, ke controller update. Jadi di sini kan disuruh ke controller update. Nah, lalu kita menuju ke controller update yang ada di app controller, di pelanggan controller ke update yang ini. Nah, oke. Jadi setelah kita isi form tadi, lalu dengan rute itu diarahkan ke
public function update. Nah, habis itu divalidasi semuanya dari sini. Data request validasi ini. Sini. Dia dengan variabel data itu memvalidasi nama, alamat, nomor HP, status anggota, tanggal expired, dan jenis pendidikan. Nah, setelah divalidasi, lalu variabel pelanggan ini dikirim. Nah, dikirim untuk diupdate lah di sini istilahnya. Nah, di pelanggan sini untuk diupdate. Oke. Setelah diupdate, lalu kita dikembalikan ke ini root pelanggan. Nah, redirect di pelanggan dengan berhasil sukses data pelanggan nih. Nah, dengan ada teks gitulah, teks data pelanggan berhasil diperbarui. Oke, root pelanggan kita ikuti aja ya sekalian. Oke, kita cari root yang namanya pelanggan, root yang name-nya pelanggan. Nah. Oke. Oh, sebenarnya pelanggan yang ini. Yang ini. Ini. Dikembalikan lagi berarti ke laman langsung, ke laman pelanggan, bukan ke root pelanggan. Ini dia. Nih. Kalau di VS Code ini ya. Nih. Kalau di webnya ini pelanggan. Oke. Begitulah untuk edit data. Oke. Kita refresh. Oke. Kita lihat di data, kita kan coba hapus ya. Karena gini, kita kecilkan sedikit. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana alur untuk edit. Oke. Lalu ini alur untuk hapus ya. Oke, hapus. Dia langsung menghapus data nih. Jadi kita tambah dulu datanya. Oke, biar kita jelaskan alurnya. Ya, saya ngasal aja di sini. Simpan data. Oke, udah masuk. Di database cek juga udah masuk. Run. Oke, kita cek di pelanggan. Nah, nih udah masuk. Termasuk datanya S2. Oke. Sebenarnya datanya panjang. Nah. Oke. Kita akan hapus ya. Di sini di indeksnya. Itu kan di indeksnya. Di indeksnya ini gini. Di sini ada form, action, root pelanggan destroy. Ini parameter pelanggan ID. Ini saya copy ke apa aja biar lebih mudah. Ke note. Nah. Form action root pelanggan destroy. Nah, jadi setelah ini kan apa ini button ini untuk mengirim form hapus nih. Jadi di rute ke pelanggan destroy. Nah, di web PHP, lalu ke ini. Nah, ini kan ada namanya pelanggan destroy. Root delete dengan jenis delete, mendelete ID sini ke kelas yang namanya destroy. Nah, controller destroy dengan nama pelanggan .destroy. Oke, ke sini. Lalu diisi di sini isiannya destroy ID yang dihapus itu ID. Nah, jadi biar semua datanya ikut terhapus karena ID itu primary gitu. Jadi yang dihapus ID-nya di pelanggan. Nah, setelah itu variable pelanggan itu di delete, lalu di redirect lagi ke admin.pelanggan.index. Nah, ke halaman utamanya tadi. Begitulah cara kerja dari fitur edit dan hapus yang saya kerjakan pada kali ini. Jika ada kesalahan kata dalam video, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.